apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus komplotan pencuri sepeda motor di Palembang. Para pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di pasar. Polisi menahan pelaku penjualan jamu tanpa izin edar di Kabupaten Musi Banyuasin dan menyita puluhan ribu kemasan plastik jamu. Kayu bekas dan ranting pohon disulap jadi rumah kaktus nan cantik oleh pemuda di Kota Palembang. Tiga dari 4 komplotan spesialis pencurian sepeda motor diringkus oleh tim Reskrim Polrestabes Palembang. Komplotan ini kerap mengincar sepeda motor yang terparkir di pasar-pasar tradisional di Kota Palembang. Tim unit Ranmor Polrestabes Palembang menggerebek rumah pencuri sepeda motor di Lorong Terusan, Kelurahan 5 Ulu Palembang. Tersangka bernama Alexandra, 23 tahun, dan ia ditangkap saat tidur di kamarnya. Dari rumah tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sebuah jaket dan topi yang kerap digunakannya saat mencuri. Polisi lalu bergerak ke rumah rekannya, Herianto alias Bandi, yang berjarak 200 meter dari rumah tersangka Alex. Mengetahui kedatangan polisi, tersangka Herianto sempat bersembunyi di belakang rumahnya. Namun usahanya sia-sia karena polisi dengan mudah menangkapnya. Selain menangkap 2 tersangka, polisi juga menangkap tersangka lain bernama Wahyu. Salah satu pelaku terpaksa ditembak polisi karena berusaha kabur saat hendak dimintai menunjukkan lokasi penyimpanan barang bukti. Komplotan pencuri sepeda motor ini kerap mencuri di pasar-pasar tradisional di Kota Palembang. Kronologisnya, pada saat korban sedang belanja, melihat ada motor di situ, pelaku menggunakan kunci T, merusak stangnya, langsung mengambil. Ketika itu korban juga melihat, dikejar sehingga terjadi tarik-menarik, sehingga korban mengalami luka, tetapi pelaku berhasil melarikan diri. Untuk sementara pelaku dapat kita amankan. Polisi menyita barang bukti sebuah kunci letter T, pakaian para pelaku, dan 1 unit sepeda motor milik korban yang belum sempat dijual. Polisi juga masih memburu 1 rekan tersangka berinisial J yang masih buronan. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Masih terkait kasus pencurian sepeda motor, seorang pelaku pencurian sepeda motor spesialis minimarket dibekuk tim reskrim dari Polrestabes Palembang. Tersangka yang sudah terkepung ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Sejumlah petugas reskrim dari Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang mendatangi rumah tersangka Iswahyudi alias Wahyu di Dusun Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin. Tersangka yang saat itu berada di dalam kamar terkejut melihat kedatangan polisi. Namun saat akan dibawa, tersangka sempat menolak sehingga terjadi tarik-menarik dengan polisi. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti sebuah kunci letter T di dalam kamarnya. Pria berusia 30 tahun itu merupakan pelaku spesialis pencurian sepeda motor di sejumlah minimarket di Kota Palembang. Saat mencuri, tersangka kerap dibantu oleh 2 rekannya yang kini masih buron. 1 pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan modus mengambil motor, merusak kunci stang dengan letter T, spesialis di parkiran Alfamart. Kejadian hari Senin pukul 15.00 di wilayah Alfamart Kertapati. Dalam aksinya pelaku sendiri atau berdua, Bang? Untuk sementara pelaku dalam aksinya melakukan bertiga, yang sudah berhasil kita tangkap 1 orang, yang 2 kita lakukan DPO pencarian. Tertangkapnya tersangka ini setelah ia mencuri di sebuah minimarket di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Palembang. Aksi tersebut terekam kamera pengawas. Polisi kini masih memburu 2 rekan tersangka berinisial B dan H yang masih buron.
Atas perbuatannya, tersangka terancam kurungan 7 tahun penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Razia pajak kendaraan digelar petugas gabungan di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kota Palembang. Sebanyak 25 unit kendaraan kedapatan belum membayar pajak kendaraannya. Mereka diminta langsung membayar pajak kendaraannya untuk menghindari sanksi tilang. Satu persatu kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kota Palembang ini dihentikan oleh petugas gabungan pada Rabu lalu. Dalam razia kali ini, petugas menyasar para pengendara yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Bagi mereka yang belum membayar pajak, petugas menawarkan pembayaran pajak di tempat agar tidak dikenakan sanksi tilang. Razia gabungan ini melibatkan petugas dari Ditlantas Polda Sumatera Selatan, Samsat Wilayah Palembang II, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Selain kendaraan yang belum membayar pajak, petugas juga merazia kendaraan dengan plat nomor polisi asal luar Kota Palembang. Bagi pemilik kendaraan yang ingin membayar pajak, petugas juga mendatangkan kendaraan Samsat keliling sehingga tidak perlu datang ke kantor Samsat. Sasaran ya kita lakukan pendataan yang pertama, yang kedua apabila kendaraan tersebut terlambat melakukan pembayaran pajak bisa langsung dilakukan pembayaran pajak melalui pelayanan Samsat keliling seperti yang kendaraan di belakang. Berapa banyak pengendara yang mati pajak kita sosialisasi untuk membayar pajak kendaraan mereka. Apalagi sekarang sedang ada program pemutihan yang dilakukan dari Bapenda untuk BPN balik nama pun ada diskon 50% untuk kendaraan dari luar yang mau masuk ke daerah Sumsel. Razia yang digelar selama 1 jam ini menjaring 25 kendaraan roda 2 dan 4 yang menunggak pajak kendaraannya. Masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan bermotor diimbau untuk segera melakukan pembayaran. Kini pemerintah Sumatera Selatan tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan potongan 50% bagi kendaraan asal luar kota yang ingin balik nama. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Penjualan jamu tanpa izin edar belakangan kembali marak terjadi. Polisi menahan pelaku penjualan jamu tanpa izin edar di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan ribu kemasan plastik jamu yang mengandung bahan kimia obat. Agus Susanto diringkus polisi dari Subdit 1 Tindak Pidana Indaksi di Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Ia sudah belasan tahun menjual jamu tanpa izin edar di Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi baru kali ini ia ditangkap polisi. Sebanyak 75.500 kemasan plastik jamu tanpa izin edar berbagai merek diamankan polisi. Polisi menduga Agus merupakan agen yang mengedarkan jamu ilegal ke pedagang eceran di Pasar Kalangan Pakjo, Palembang. Jamu tanpa izin edar itu dibeli dalam jumlah banyak dari rekannya yang berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebelumnya, Agus yang menjual jamu tersebut di kiosnya telah mendapat peringatan dari hasil sidak BPOM setempat. Satu kemasan plastik jamu dijual tersangka dengan harga murah mulai dari Rp5.000 per kemasan plastik. Jadi modus yang dilakukannya yaitu tersangka ini menjual sediaan farmasi berupa jamu tanpa dilengkapi dengan izin edar, yang mana ini tidak ada sama sekali blank izin edar sama registrasinya, sertifikat itu tidak ada semuanya. Itu. Dari pengungkapan ini diamankan satu orang tersangka dan barang buktinya sejumlah jamu yang diamankan itu kurang lebih 73.000 saset. Jadi ini barang ini didapat dari Cilacap melalui sales. Nanti ke depannya. Walau biasanya memiliki harga lebih murah, peredaran jamu ilegal ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. BPOM Palembang menyatakan jamu tanpa izin edar itu mengandung bahan kimia obat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti kerusakan fungsi hati dan ginjal. Dan melihat barang bukti yang ditunjukkan ini adalah umumnya mengandung bahan kimia obat
ini adalah produk-produknya tanpa izin edar, walaupun kalau diamati mungkin ada yang mencantumkan izin edar dari BPOM, tapi itu tidak terregistrasi Badan POM, jadi asal-asal atau palsu, nomornya palsu gitu. Agus ditahan Polda Sumatera Selatan dan terancam hukuman 8 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah. Masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dalam melihat dan mengkonsumsi jamu ilegal yang bisa merusak kesehatan. Yanor Ihrom melaporkan dari Kota Palembang.